Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Ayu Maulida dengan NIM G412400838. Di sini saya akan mempresentasikan tugas KPMT terkait penyakit malignan otitis eksterna pada kode H60.2. Untuk pengertiannya sendiri, malignan otitis eksterna adalah infeksi bakteri yang berat dan bersifat progresif pada saluran telinga luar. Yang awalnya otitis sendiri ini terjadi seperti biasa, kemudian menyebar ke jaringan lunak di sekitar telinga hingga ke tulang dasar tengkorak atau disebut juga osteomielitis. Penyakit ini paling umumnya sering disebabkan oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa, dan umumnya penyakit ini terjadi pada penderita yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Salah satu contohnya pada penderita diabetes mellitus. Untuk etiologinya sendiri, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa yang sering ditemukan pada lingkungan yang lembab seperti air. Infeksi ini biasanya dimulai dari otitis eksterna biasa yang kemudian menjadi lebih berat. Beberapa kondisi yang meningkatkan resiko terjadinya malignan otitis eksterna selain penderita diabetes mellitus dan penderita dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, bisa juga pada pasien dengan usia lanjut, trauma atau luka pada saluran telinga, dan kebiasaan membersihkan telinga terlalu dalam. Untuk patofisiologinya sendiri, infeksi ini biasanya dimulai dari peradangan kulit saluran telinga luar akibat adanya bakteri. Bakteri kemudian berkembang biak dan menyebabkan kerusakan jaringan yang ada pada telinga. Pada kondisi tertentu, terutama pada penderita diabetes mellitus atau penderita dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah, bakteri dapat menembus jaringan lebih dalam dan menyebar ke tulang di sekitar telinga. Penyebaran infeksi ini dapat menyebabkan osteomielitis pada tulang dasar tengkorak serta dapat mengenai saraf kranial di sekitar telinga. Proses peradangan terus berlangsung dan dapat menyebabkan nyeri hebat, keluarnya cairan di telinga, serta gangguan pada pendengaran. Lalu untuk gejalanya sendiri, yang pertama itu ada nyeri telinga hebat atau bisa disebut juga dengan otalgia. Nyeri ini biasanya terasa sangat kuat dan sering bertambah nyeri pada malam hari. Lalu keluar cairan di telinga atau bisa disebut juga dengan otorea. Cairan ini dapat berbau tidak sedap dan terus keluar dari saluran telinga. Yang ketiga, terjadinya pembengkakan dan kemerahan pada saluran telinga. Saluran telinga tampak sedikit meradang dan terasa nyeri apabila disentuh. Lalu ada gangguan pendengaran. Orang dengan penyakit ini rata-rata pendengarannya menurun akibat adanya pembengkakan atau penumpukan cairan di saluran telinga. Lalu nyeri saat mengunyah atau membuka mulut. Hal ini bisa terjadi dikarenakan infeksi sudah menyebar sangat luas ke jaringan yang ada pada sekitar telinga. Lalu demam dan rasa lemas. Pada beberapa kasus penyakit ini, pasien dapat mengalami demam sebagai tanda-tanda mengalami infeksi. Lalu kelumpuhan saraf wajah. Pada kondisi yang lebih berat, infeksi dapat mengenai saraf wajah sehingga menyebabkan kelemahan atau kelumpuhan pada salah satu sisi wajah ataupun seluruh wajah. Untuk fisiologinya sendiri, yang pertama telinga luar. Telinga luar itu terdiri dari daun telinga, auricula, dan saluran telinga luar yang berfungsi untuk menangkap serta menyalurkan gelombang suara menuju gendang telinga. Saluran telinga juga memiliki mekanisme perlindungan alami seperti produksi semen ataupun bisa disebut juga dengan kotoran telinga yang berfungsi untuk menjaga kelembapan dan mencegah masuknya bakteri ataupun benda asing. Lalu untuk kondisi normal sendiri, sistem pertahanan ini mampu menjaga telinga dari infeksi. Namun ketika terjadi gangguan seperti pada penyakit ini ataupun penyakit luka pada kulit saluran telinga, kelembapan berlebih ataupun penurunan sistem kekebalan tubuh, bakteri dapat berkembang biak dan menyebabkan infeksi seperti penyakit otitis eksterna yang pada kondisi berat dapat berkembang menjadi malignan otitis eksterna. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.